Assalamualaikum Sobat Pila, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membuat video tentang tips dan trik menjalankan toko kelontong agar toko kita tetap ramai pembeli. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video dan bisa segera mendapatkan 1000 subscribe ya, atau 1000 penayangan. Amin. Baik, saya akan mulai. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu posisi toko ya Sobat Bella. Posisi toko yang strategis ini sangat berpengaruh besar, karena dari posisi toko yang strategis orang-orang akan lebih mudah melihat toko kita dibanding toko-toko yang ada di sekitar. Ya, lebih mudah menemukan toko kita dan akan mencoba untuk membeli barang dagangan kita Sobat Bella. Yang kedua yaitu kelengkapan barang ya Sobat Bella. Jadi barang-barang yang kita jual itu sebaiknya lengkap ya Sobat Bella, walaupun stoknya tidak banyak, setidaknya barangnya itu lengkap dari kebutuhan pokok dan peralatan-peralatan yang lainnya. Karena dengan begitu akan banyak orang yang nantinya ketika dia membutuhkan barang yang lain, dia akan berbelanja di toko kita, tidak usah berbelanja ke toko lain, dan mereka juga akan lebih menghemat waktu. Yang ketiga yaitu mematok harga yang lebih rendah dari toko yang lain. Ini juga sangat berpengaruh ya, karena ini juga saya alami. Dengan kita mematok harga yang lebih murah dari toko di sekitar kita, otomatis masyarakat akan lebih memilih berbelanja di toko kita Sobat Bella. Karena walaupun bedanya hanya Rp500, pasti orang-orang akan lebih berbelanja ke toko kita. Itu yang saya rasakan. Yang keempat yaitu kita harus pandai-pandai mencari distributor atau agen yang menyuplai barang kita dengan harga yang miring ya Sobat Bella. Karena dengan begitu kita bisa menjual barang di bawah harga toko-toko sekitar ya, dengan harga yang lebih murah ini akan lebih menarik orang lain, lebih menarik banyak orang agar belanja ke toko kita. Yang keempat yaitu pelayanan. Yang kelima yaitu pelayanan. Ini juga sangat berpengaruh ya Sobat Bella. Yang saya alami ketika kita membuka toko tetapi kita hanya diam saja tanpa ada basa-basi atau bertanya tentang apa yang ingin ia belanja atau apa yang ingin ia beli gitu, maka mereka akan jenuh Sobat Bella. Dengan kita bertanya, maka yang saya alami
pengalaman saya dengan kita bertanya, eh, maka para pelanggan itu merasa diperhatikan Sobat Villa. Dan dari pelayanan ini juga, dengan pelayanan yang baik, maka kemungkinan besar orang-orang yang sudah berbelanja di toko kita akan kembali lagi. Yang keenam, cara memajang barang. Jadi ketika kita memiliki banyak barang Sobat Villa, atau banyak produk barang yang kita jual, kita harus benar-benar memperlihatkan semua, atau kita harus benar-benar memajang semua barang-barang yang kita jual itu Sobat Villa. Jangan sampai nanti ada barang yang tidak terlihat, karena dengan begitu, dengan kita memajang semua barang yang akan kita jual itu, akan lebih memudahkan para pembeli untuk mengambilnya. Tidak perlu lagi bertanya gitu Sobat Villa. Yang ketujuh, memanfaatkan suatu momen Sobat Villa. Jadi agar toko yang kita kelola ramai pembeli, tentu kita harus memutar otak untuk melakukan variasi. Salah satunya dengan memanfaatkan momen tertentu, misalnya ketika sedang bulan Ramadan, maka akan banyak para pelanggan yang mencari kebutuhan untuk berpuasa ya Sobat Villa, seperti obat-obat, seperti proma. Kita harus benar-benar menyapak itu, lalu sirup, kurma, pokoknya makanan, obat-obatan atau yang lainnya yang sekiranya pas di momen itu ya Sobat Villa. Yang kedelapan yaitu jam operasional. Jam operasional ini sangat-sangat berpengaruh Sobat Villa, karena dari pengalaman saya buka toko dari jam setengah 7 pagi, lalu sampai jam 12 istirahat, kemudian sampai setengah 6 maghrib istirahat, dan setelah maghrib buka lagi, tutup jam setengah 9. Itu sangat berpengaruh ya Sobat Villa, karena ada banyak orang yang tidak memiliki banyak waktu ya Sobat Villa, seperti pedagang misalnya. Karena pedagang itu tidak semua akan habis dagangannya saat bersamaan Sobat Villa. Ada yang habis ketika siang, ada yang habis ketika sore, atau ada yang habis ketika malam. Jadi kita harus memiliki jam operasional yang panjang. Tetapi harus digarisbawahi ya Sobat Villa, jangan sampai kita melupakan ibadah ya Sobat Villa. Jangan sampai mentang-mentang hanya karena ingin mendapatkan uang, kita sampai lupa menunaikan ibadah. Karena ibadah ini sangat berpengaruh juga ya terhadap penghasilan kita. Yang ke-9 yaitu jujur Sobat Villa. Ya. Kunci utama ketika kita memulai usaha itu adalah kejujuran. Jujur ketika kita ketika kita ada pelanggan yang berbelanja, kemudian dari segi harga kita bandrol sekitar 5.000 dan kita hitung juga harus 5.000. Namun memang ada beberapa toko yang curang ya Sobat Villa, dan
ini di kampung saya juga ada yang seperti itu, tapi sangat disayangkan ketika kita berbuat curang maka berdampak sangat buruk bagi usaha kita sendiri Sobat Piala, karena usahanya tidak bisa maju karena orang lain akan merasa dibohongi dan merasa ditipu Sobat Piala. Jadi kejujuran itu sangat penting, apalagi sekarang ini usaha kelontong atau usaha sembako ini banyak sekali diminati orang lain dan banyak sekali pesaingnya ya, walaupun rezeki itu sudah Allah takar, tapi alangkah baiknya semua tips dan trik tadi kita laksanakan dengan baik, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika semua tips dan trik tadi sudah kita jalankan namun hasilnya kurang bagus, maka kita harus lebih banyak berusaha lagi Sobat Piala. Jangan pernah menyerah ketika kita berusaha, karena di samping kesulitan itu pasti ada kemudahan, ada jalannya ya Sobat Piala ya. Mungkin sekian video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa maju bersama dan sukses bersama ya Sobat Piala. Saya mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.